Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor wajib pajak (NPWP) per 14 Juli 2022. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah menyebut, integrasi ini akan berjalan penuh tahun depan. Yang 50 juta kurang lebih data pemilik NPWP dicocokkan dengan data NIK. Nah, ini sedang berjalan antara Dirjen Pajak dengan Dirjen Dukcapil melakukan istilahnya pemadanan data. Nah, mulai tahun depan semuanya langsung menggunakan NIK. Seperti yang tadi sudah disampaikan, tetapi tidak semua yang punya NIK otomatis sebagai pembayar pajak. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira mengingatkan ancaman kebocoran data NIK dan NPWP. Bima meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan sistem keamanan dalam penggunaan NIK untuk kebutuhan transaksi perpajakan masyarakat. Dan selama ini banyak kasus, bukan hanya satu, tapi ada beberapa kasus kebocoran data pribadi penduduk yang ini mungkin harus jadi perhatian agar sistem pengawasan keamanan data kependudukan, karena sekarang sudah terintegrasi dengan data wajib pajak, ini harus lebih ekstra hati-hati. Nantinya, wajib pajak pribadi akan menggunakan NIK sebagai NPWP saat melakukan kewajiban pajaknya. Sementara bagi wajib pajak selain orang pribadi akan mendapatkan NPWP 16 digit saat mendaftarkan diri. Sedangkan para wajib pajak cabang mendapatkan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Tujuan mengintegrasikan NIK dan NPWP ini untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Data Kementerian Keuangan, target pajak pada 2021 sebesar Rp1.229 triliun, sedangkan capaiannya sebesar Rp1.277 triliun. Sementara di tahun ini, Kementerian Keuangan menargetkan pajak sebesar Rp1.265 triliun. Capaiannya hingga April lalu baru sebesar Rp567 triliun. Kementerian Keuangan menyebut untuk saat ini baru sekitar 19 juta NIK yang dapat berfungsi sebagai NPWP. Untuk saat ini, NPWP lama masih berlaku sampai 31 Desember 2023. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah akan mengintegrasikan nomor induk kependudukan NIK dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP mulai 2023. Nantinya, selain jadi identitas kependudukan, NIK juga akan jadi identitas wajib pajak dalam sistem perpajakan. Apakah semua yang memiliki NIK otomatis jadi wajib pajak? Bagaimana pula pengawasannya agar tidak ada kebocoran data? Kita akan bahas bersama dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam, Pak Justinus. Selamat malam, Mbak Liviana. Kita juga akan sapa Ekonom Indef Nailul Huda. Selamat malam, Pak Nailul. Selamat malam, Mbak Livi, Mas Justinus. Saya ke Pak Justinus dulu. Pak Justinus, kalau tadi kita nonton di tayangan sebelum kita berbincang, kan tadi sudah dijelaskan ada proses integrasi antara NIK di Dukcapil dan juga di Dirjen Dukcapil dan juga NPWP. Jadi ini disinkronkan dulu datanya. Prosesnya sudah sejauh mana? Ya, Mbak Liviana, pertama ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa ini membangun administrasi tunggal yang terintegrasi. Tujuannya kan kemudahan layanan kepada publik agar tidak direpotkan menghafal, mencatat berbagai macam nomor identitas. Dan ini terus berproses dan kita bersyukur kita akhirnya bisa mewujudkan ini, single identification number. Prosesnya ini sebenarnya kan proses di tengah, bukan hal yang ujuk-ujuk muncul, sudah didahului dengan berbagai koordinasi antara Ditjen Pajak dengan Ditjen Dukcapil, dan sebelumnya KPK bersama beberapa pihak juga telah menjadikan ini sebagai program prioritas strategi nasional pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi. Pak Justinus, ini kan kalau saya bisa katakan masih di awal integrasi data dari Dukcapil dan juga dari kita bicara soal NIK dan juga NPWP-nya. Tapi kenapa programnya sudah dimulai dari 14 Juli ini nggak keburu-buru, Pak? Ya, ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tetapi kita melakukan proses transisi. Koordinasi awal sudah dilakukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan kemarin itu launching 14 Juli 2022 bersamaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 sebagai dasar hukum penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Dan ini juga bertahap, tadi sampaikan oleh Prof. Zudan,
secara penuh akan berlaku per 1 Januari 2024. Tapi sudah mulai sekarang kita berproses. 2024 bukan 2023 ya? 2023 itu integrasinya. Oke. Tetapi secara penuh ini semua berlaku 1 Januari 2024, Mbak Livina. Pak Justinus, ini yang kemudian juga jadi pertanyaan. Artinya gini, kalau misalnya seseorang sudah umur 17 tahun, otomatis dia sudah punya KTP, datanya sudah jalan, artinya apakah otomatis jadi wajib pajak? Tidak, karena tetap tunduk pada Undang-Undang Perpajakan yang mengatur bahwa wajib pajak itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu dia adalah orang pribadi lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau memenuhi syarat sebagai pemegang KTP, tetapi penghasilannya dalam setahun, itu belum melebihi PTKP, kalau sekarang berarti 54 juta setahun atau 4,5 juta sebulan, tidak wajib memiliki NPWP. Jadi dipastikan ini tidak ada perubahan, tetap hanya untuk mereka yang memenuhi syarat, Mbak Liviana. Oke, saya ke Pak Nailul. Pak Nailul, kalau Anda melihat ini efektif nggak cara untuk meningkatkan pajak negara dari sinkronisasi antara NIK dan NPWP? Iya, Mbak Livi. Jadi kita sebenarnya menyambut baik ya integrasi antara NIK sama NPWP ini, karena memang ini kan PR yang sudah lama gitu ya, bahwa kita terlalu banyak nomor gitu kan. Ada nomor NIK, ada nomor NPWP, belum nomor BPJS yang harus kita hafalkan juga. Betul, gitu. saya aja nggak hafal. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Jadi ini jadi setuju sama Pak Justinus tadi, untuk kita sebagai bangsa gitu, kita harus mempunyai single identity number yang memang harus kita integrasi ke semua sistem gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya karena ini mungkin masih baru ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam jangka panjang ini sangat bagus sekali, karena kalau kita lihat ini kan masyarakat akan ada ya, mungkin NIK ini akan semakin mudah gitu kan. Ketika orang untuk mau taat pajak itu akan semakin mudah gitu. Namun memang yang dalam jangka pendeknya nih, Mbak Livi, sebentar, ini dalam jangka pendeknya ini memang ada beberapa catatan sih sebenarnya. Tapi itu memang yang tadi itu yang untuk apakah semua orang yang punya NIK itu harus bayar pajak dan yang itu harus store SPT gitu kan. Karena kalau kita nggak dikirim surat sama Dirjen Pajak itu udah ketakutan duluan gitu kan. Ya, kebanyakan gitu ya Mas Nailul ya. Iya. Jadi memang itu harus diluruskan sebenarnya, apakah yang punya NIK itu harus jadi store pajak tahunan gitu. Ya, SPT-nya itu harus store apa enggak. Mas Nailul, yang kemudian jadi pertanyaan juga, kita kan sama-sama tahu ya bahwa NIK kita ini saya bisa sebut bocor ya, karena memang ini faktanya diperjualbelikan secara online, bahkan pernah ada kasusnya. Bagaimana memastikan ketika NIK kita terintegrasi dengan NPWP kita, ini kemudian juga nggak ikutan bocor nantinya, kemudian tidak juga mudah diakses sama orang lain, seperti apa nanti ke depannya? Iya, ini kan PR tersendiri tuh Mbak ya. Memang kalau kita lihat di Indonesia ini, karena kekosongan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita masih banyak sekali kasus-kasus kebocoran data pribadi gitu kan. Kita beberapa waktu yang lalu ada yang jual itu di deep web gitu kan, untuk data kependudukan kita gitu kan, dan itu sumbernya adalah dari pemerintah gitu kan. Nah, memang ini yang harus jadi PR bersama, kita harus ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mencegah kebocoran itu. Nah, kita kalau misalkan nanti apakah terjadi kebocoran atau enggak gitu, kita tentu berharap nggak ada sih Mbak Livi ya, karena kita berharap pasti data kita aman gitu kan. Dan tapi kita harus juga tuh sebenarnya lihat dari sisi dari DJP sendiri ya, apakah memang sudah mempunyai basis sistem database yang kuat dari sisi cyber security-nya dan dari sisi kapasitasnya gitu. Oke, Pak Justinus, coba tolong dijawab untuk meyakinkan kita masyarakat, aman nggak sih Pak sebetulnya ini? Kita pastikan sangat aman. Sepanjang sejarah kebocoran data yang terkait dengan Ditjen Pajak, itu data yang sangat minor dan tidak terkait langsung dengan sistem di Ditjen Pajak. Jadi itu sistem lain yang memang kebetulan punya data yang terkait dengan data perpajakan, tetapi sangat kecil
dan tidak terkait dengan sistem di Ditjen Pajak. Apalagi Mbak Livi dan Mas Nailul, saat ini Ditjen Pajak sedang mengembangkan Cortex System, sistem inti administrasi perpajakan, yang dimulai 2 tahun lalu, akan berakhir tahun depan. Ini akan mengintegrasikan seluruh fungsi di Ditjen Pajak dan membuka koridor integrasi dengan fungsi-fungsi lain di kementerian lembaga lain. Sehingga hampir dipastikan kita akan mempunyai satu sistem selain terintegrasi juga mumpuni dalam pengawasan. Nah, mohon dukungannya supaya ini betul-betul dapat selesai tepat waktu dan nanti menjamin wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, dengan aman dan nyaman. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Itu kan poin yang kemudian jadi pertanyaan. Artinya nanti kalau udah terintegrasi antara NIK dan juga NPWP, kita bisa mengurangi pengemplang pajak yang ada? Oh iya, ini sangat bisa karena problem kita saat ini, saya rasa Mas Nailul juga sangat sepakat, adalah tidak adanya data tunggal. Common identifier tidak ada, sehingga setiap unit sistem memiliki sistem masing-masing. Berserakan di mana-mana, sangat parsial, sektoral, tidak terintegrasi. Padahal tantangan kita adalah bagaimana integrasi itu menjadikan kita memiliki informasi yang akurat, yang banyak, lalu bisa kita lakukan pemetaan yang baik dan tindak lanjut yang terkoordinasi. Nah, dengan sistem integrasi ini, kita yakin dari perspektif pajak itu cuma 2 logikanya, Mbak, tidak sulit. Mengawinkan antara identitas dengan aktivitas. Siapa melakukan apa, siapa punya apa. Kalau itu sudah bisa diketahui dengan baik, kita yakin kepatuhan pajak akan meningkat dengan nggak bisa ngumpet-ngumpetin lagi karena udah ketahuan ya ketika itu teridentifikasi kira-kira dia punya aset apa aja nanti ke depannya. Saya ke Pak Nailul lagi. Pak Nailul, artinya kalau kita melihat ini kan semangatnya saya bisa katakan luar biasa karena nanti akan pemasukan pajaknya kita juga akan jadi melihat keterbukaan data juga nanti akan seperti apa. Tapi Anda optimis ini akan berjalan mulus sesuai dengan rencana? Iya, Mbak. Kalau masalah optimis, pasti kita tentunya pinginnya optimis. Tapi memang ini ada catatan nih Pak Justinus dari BSSN ya, itu yang memang menyatakan ada kebocoran data di situs djponline.pajak.co.id gitu ya, sekitar 50.000 data kredensial nih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kan ada dari 2 sisi nih Mbak. Dari sisi pertama adalah dari sisi tadi yang sebutkan Mas Justinus, itu adalah dari sisi pengelola websitenya, di mana memang tengah membangun database yang sangat kuat gitu kan ya, terus kemudian sangat modern, tapi di satu sisi sebenarnya ada dari masyarakatnya gitu. Apakah masyarakatnya aware terhadap masalah keamanan datanya gitu. Kadang kita ini juga ya, kita menyimpan untuk istilahnya adalah data-data penting itu kadang kita juga asal gitu kan. Kitanya juga ceroboh gitu ya kira-kira ya? Iya, kadang kita ceroboh gitu. Makanya mungkin kita juga perlu juga, mungkin bukan cuma dari DJP ya, tapi dari semua stakeholder itu untuk bisa membangun literasi digital yang lebih bagus gitu. Baik, saya terakhir ke Pak Justinus. Jadi artinya NPWP lama masih bisa terpakai sampai 2023, singkat saja, iya ya Pak? Betul, masih bisa dipakai dan yang baru dengan NIK plus diberi NPWP baru supaya bisa paralel, terjamin administrasinya bisa dilakukan dengan baik. Lapor pajak SPT tahun ini 2022 masih pakai yang NPWP lama, ya? Betul ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Justinus, terima kasih Pak Nailul telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.